ya. Sekarang tuh kan digembar-gemborkan masalah itu ya, luka, trauma masa kecil. Dan akhirnya aku nggak mau punya anak. Dia nggak mau punya anak. Manusia itu kan ketika tidak tahu, itu meningkat kecemasnya. Iya, karena dia nggak kenal tahu. Tuhannya. Ya, tapi kalau misalnya saya tahu ada Allah yang menjamin, menjamin keselamatan saya nanti dan sekarang, ya udah apa yang harus dikhawatirkan. Jangan lupa teman-teman, diklik tombol share, sebarkan. Seringan itu kita dapat kebaikan, pahala dari setiap yang kita sebarkan. Bayangkan, berapa banyak di luar sana teman-teman yang butuh pencerahan. Obrolan seperti ini, oh itu solusinya tuh tadi, dapat kuncinya. Mudah-mudahan ini jadi jalan hidayah buat teman-teman. Amin. Nah, gimana kita memandang luka pengasuhan? Kan gini Mbak Desi, sekarang ini juga banyak rumah tangga bermasalah karena baik suami atau istrinya itu mereka masih punya luka di masa lalu, belum kelar, kebawa ke dalam rumah tangga. Betul. Nah, tapi tuh sekarang ini luka pengasuhan itu banyak dijadikan dalih gitu. Aku nih lagi luka nih, masih ada sisa luka pengasuhan, jadi kayak ngertiin aku dong gitu. Nah, sebetulnya seberapa, gimana sih cara kita mandang luka pengasuhan, terus juga bagaimana kemudian kita bersikap kepada pasangan yang mungkin ada luka pengasuhan. Ini benar-benar baru banget nih kasus klien yang seperti itu. Tapi memang itu benar adanya ya, ketika salah asuh gitu ya, orang tua melakukan, ya kalau yang paling nyata kan abusive ya, artinya orang tua yang kasar gitu, baik secara fisik maupun verbal, itu kan nyata ya, nyata. Tapi kalau ketika sudah dewasa, apalagi si anak sudah menikah gitu ya, dan kalau yang saya selalu tahu sih pada saat itu orang tuanya udah berubah. Maksudnya orang tuanya udah nggak lagi memukul si anak, ya anak udah gede ya kan? Sudah tidak lagi seperti dulu. Bahkan ada yang memang bilang orang tuanya sudah minta maaf gitu. Dulu maaf ya, dulu mama begini, papa begitu gitu. Tapi si anak masih merasa ada luka saya begini karena orang tua, karena kamu dulu begitu gitu kan. Ya, kalau saya nanggapinnya pertama ya memahami bahwa itu memang kamu sakit hati gitu kan ya, sakit hati. Tapi intinya terus kemudian saya akan ajak dia, dengan kesakit hatianmu atas perlakuan orang tuamu dulu seperti itu, sekarang kamu bagaimana? Karena kan dia ada di depan saya nih. Saya lihat kamu duduk dengan baik, kamu berpakaian baik, kamu bisa bercakap-cakap dengan baik, kamu punya pekerjaan baik. Ya artinya nggak ada masalah dong kemarin dia apain juga gitu kan. Artinya secara physically kamu tuh bisa bertahan hidup. Nah itu yang harus dibawa dulu ya, bawa dengan sakit hati, luka batin kayak apapun dulu itu, iya saya tahu itu, saya paham itu menyakitkan buat kamu dan pengalaman pahit. Tapi coba deh kamu lihat, kamu bisa ngomong sama saya sekarang loh, kamu nggak di kuburan misalnya gitu ya, kamu nggak di rumah sakit, kamu nggak di rumah sakit jiwa, kamu nggak di penjara, tapi kamu di sini sama saya, gitu. Itu biasanya ngebalik langsung dulu bahwa iya sih, saya baik-baik aja sih sebenarnya gitu. Tapi memang saya juga akui nggak selalu sebaik-baik ini, ya betul. Tapi artinya apa? Kamu punya kemampuan, punya potensi untuk bisa mengatasi masalah hidupmu itu loh. Hanya saja selama ini potensi itu tidak diangkat, tidak dibanggakan, hanya lewat lalu aja, ya udah gitu. Potensi itu kamu ada, apalagi nih misalnya ya kasusnya kalau kayak gini, dia sudah menikah, dia sudah punya anak. Orang bisa menikah, bisa punya anak, anaknya baik, anaknya sekolah, loh itu kan nggak mudah gitu loh. Itu kan nggak mudah, tapi kamu bisa gitu. Tapi itu nggak dilihat, hanya berfokus pada yang berat-beratnya aja. Jadi saya lebih kepada menyadarkan bahwa kamu memang iya berat dari orang lain, kamu bandingin sama orang lain boleh. Tapi kamu sadari bahwa kamu punya kemampuannya, punya potensinya. Buktinya sudah berlalu, dan kamu hebat bisa melalui itu. Saya aja belum tentu kan, saya nggak ngalamin gitu kan. Tapi kamu sudah membuktikan ke saya, walaupun saya baru ketemu sekali nih, baru ngobrol 30 menit misalnya. Lah, kamu bisa jalan, kata kemari ngobrol sama saya. Itu tuh adalah sebuah anugerah, sebuah kemampuan. Manfaatkan untuk membenahi diri, mengembangkan diri menjadi yang lebih baik lagi.
jangan dulu tuh itu ya. Iya. Dulu orang tua saya gini. Banyakan lihat spion. Kalau naik mobil banyakan lihat spion ya mabrak akhirnya. Spionnya kan kiri semua atas bawah. Spion kan sekali-kali aja gitu. Iya. Itulah kenapa kata teman saya, kenapa kaca mobil depan tuh lebih lapang. Yes. Karena masa depan lebih luas. Kalau kamu ngeliatnya ke belakang terus ngobrol. Udah. Benar kuncinya Iya. di situ. Lihat masa depanmu. Lihat kamu sekarang kamu udah di mobil. Kamu bisa beli mobil, hebat. Betul. Tapi itu juga ini sih masalah tadi, kembali lagi ke ilmu tadi gitu ya. Sekarang tuh kan digembar-gemborkan masalah itu ya, luka, trauma masa kecil. Dan akhirnya aku nggak mau punya anak. Iya, nggak dia nggak mau punya anak karena aku dulu disakiti, jadi aku nggak mau jadi anak. Iya, terus kebanyakan itu dijadikan dalih akhirnya. Ini yang tadi saya bilang bahwa ilmu itu bagus ya, kita bisa tahu banyak bagus. Tapi kalau nggak diolah dengan benar, nggak disaring, ya gini jadinya gitu. Semua kayak dinormalisasi ya. Jadi kayak ya habis dulu orang tua saya begini, emang harus kamu ngulang? Kan enggak gitu. Itu juga banyak tuh yang berpikir bahwa kalau orang tua saya dulu jahat, berarti nanti saya akan jadi jahat. Gitu tuh ya masih banyak juga tuh yang kayak gitu, merasa diturunkan gitu ya. Kalau saya dulu besar keluarga cerai, maka wajar kalau saya cerai sekarang. Iya, jadi pembenaran itu juga banyak tuh kayak gitu. Ngeri banget ya pembenaran. Jadi sebenarnya kalau di keluarga itu orang agak beda membedakan antara depresi, stres, anxiety itu apa ini? Stres mungkin yang paling dasarnya adalah stres. Stres Stres dulu, itu pasti ada. Pasti ada. Kita nggak mungkin hidup tanpa stres. Stres itu sebenarnya kadarnya netral. Orang itu butuh untuk dikasih stres. Oh gitu. Iya, nggak ada stres kita nggak akan kerja. Iya kan? Iya. Misalnya nggak ada mikir, nanti nggak ada dorongan. Stres tuh untuk itu. Gitu. Jadi memang kemampuan primitif manusia, bukan manusia aja, sebenarnya makhluk hidup, ya, binatang juga punya, gitu kan, untuk kita mau melakukan apa nih, itu adalah sinyal tubuh. Dikasih masalah, kamu harus ngapain. Kalau nggak ada itu kita nggak ngapa-ngapain, tidur doang. Stres nggak bayar kuliah kan membuat orang cari. Stres nggak bisa bayar anak sekolah, jadinya mencari. Itu dia. Kalau kayak ada buat semua bodo amat, nggak kemana-mana gitu. Ya, stres itu anugerah. Termasuk stres kita takut akan dunia masa depan. Gitu kan. Misalnya ya, membuat kita apa? Ya banyak beribadah, gitu kan. Kalau kita saya emang nggak takut masuk neraka. Berbahaya. Kadang nggak ngapa-ngapain. Stres itu dibutuhkan untuk mempersiapkan tubuh, kamu mau ngapain, gitu. Nah, hanya saja memang stres ada yang stres bagus, ada stres yang tidak bagus, gitu. Kalau stres bagus itu tadi membuat kita menjadi produktif. Contohnya yang tadi sekolah itu juga belajar, gitu. Atau juga misalnya mau menikah itu kan stressful ya katanya. Nyiapin lah, dekorasinya lah, ini keluarga. Kata orang begini, kata orang begitu. Gitu. Tapi kan menyenangkan. Tetap aja dilakukan gitu kan, tetap aja menuju ke sana, gitu. Itu stres bagus. Ada stres yang nggak bagus. Stres yang nggak bagus itu membuat dia tertekan, gitu ya. Emang tertekan, nggak seneng, marah, sedih, kecewa. Pokoknya yang menghasilkan, memunculkan emosi-emosi negatif, gitu. Terutama ketika memunculkan sinyal pada tubuh, misalnya suka ada yang sakit perut, kan, mahnya kambuh, ya kan, ada yang gatel-gatel, gitu, ada macam-macam, jerawatan, gitu ya. Itu fisik nunjukin bahwa ada sesuatu yang nggak pas nih di tubuhmu, dalam hidupmu, sehingga coba dipikirin deh, apakah itu, gitu. Stres tuh untuk itu. Jadi bahkan fisik pun memberi sinyal supaya kita mikir, ada yang nggak benar nih dalam hidup saya harus ngapain ya? Itu harus butuh. Jadi kalau ditanya kalau ditanya gimana ngilangin stres, ya jangan dihilangkan, saya nggak bisa dihilangkan. Yang bisa adalah dikelola. Jadi stres, mana disebutnya stress management, ya kan? Bukan menghilangkan stres, tapi memanage stres, karena memang dibutuhkan stres itu. Nah, salah satu penyebab yang bisa meningkatkan stres adalah rasa khawatir. Anxiety itu, gitu loh. Kita mengkhawatirkan, manusia itu fitrahnya pada dasarnya nggak suka, bukan nggak suka ya nggak nyaman dengan sesuatu yang dia nggak tahu. Ketidaknyamanan itu tuh manusiawi, gitu ya. Dari bayi pun urusan trust mistrust itu, kalau dia nggak tahu siapa yang akan
menjamin kelangsungan hidup saya, bayi nangis. Tapi kalau bayi itu tahu Ada hidup ibunya. saya aman, ada ibu saya yang akan memberi saya Dia tenang. minum, dia tenang. Jadi ketika manusia itu emang gak tahu, itu memang psikologisnya goyah tuh, goyah seperti itu. Nah, kekhawatiran itu kan akan sesuatu yang banyak kan nggak tahu, atau dia tahu akan ada hal buruk yang terjadi. Bukan dia tahu sih, dia membayangkan. Maaf ya, dipotong sebentar. Ya, karena kita tahu hari ini semua kebutuhan pokok terasa semakin mahal, semakin nggak terjangkau. Maka saya mau nawarin buat teman-teman semuanya, mau nggak punya bisnis yang bukan hanya berlimpah, tapi pasti berkah. Dan yang bisa dijalankan dari rumah. Dan asiknya lagi, dibimbing oleh para mentor, expert di dalamnya, produknya banyak, mudah dijual, dan produk kesehatan semua orang pasti butuh. Maka saya ngajak teman-teman semuanya gabung di Al-Hanabi Family, dan saya, Musajjad, akan bersamai teman-teman semuanya di dalamnya. Seru ya? Masya Allah. Dan berita gembira lainnya, Bi, adalah bagi teman-teman yang bergabung sekarang juga akan mendapatkan hadiah logam mulia. Masya Allah. Jadi tunggu apa lagi teman-teman semuanya? Jangan ditunda-tunda. Yuk jadi bagian Al-Hanabi Fam. Yuk sekarang, jangan tunda. Cus! Terjadi. Belum terjadi dan belum Dia tentu cemas terjadi sendiri. juga. Nah, itu yang kalau kita bicara soal gangguan kecemasan, yaitu dia cemasnya berlebih. Gitu, kecemasan berlebih. Dan memang ada yang sampai ke gangguan. Itu ada. Kalau kayak misalnya gara-gara itu, terus dia itu tadi harus dirawat di rumah sakit. Ya Allah. Terus nanti dokternya, ini mah nggak ada sakit apa-apa gitu. Pikiran gitu kan, suka sering dengar tuh kita ya. Nggak ada sakit apa-apa, tuh ada yang kayak gitu. Ada yang akhirnya hubungan dengan pasangannya terganggu, hubungan dengan anaknya terganggu, nggak bisa ke kantor. Itu yang semakin parahnya gitu. Jadi arahnya tuh ke sana. Jadi stres negatif yang terus-terusan ada, itu akan memicu munculnya anxiety, itu kecemasan yang terus-menerus meningkat gitu. Disitulah terjadi. Mbak Desi, banyak orang yang bilang gini, penyebab orang depresi itu karena nggak deket sama Allah. Ya, Coba simpel. kalau deket sama Allah, nggak mungkin itu kejadian. Ngapain pergi ke psikolog? Udah, pokoknya zikir Pengajian. aja yang banyak, pengajian, udah selesai itu masalah. Iya. Nah, gimana Mbak menanggapi yang kayak gini? Apa berarti orang yang depresi itu jauh dari Allah Nah, gitu? itu dia ya. Dan apa berarti orang yang dekat sama Allah tuh nggak depresi? Iya, Nggak stres ya? Nah, saya juga sempat mikir gitu tuh ya, apalagi awal-awal yang mikir itu kurang iman gitu, kurang syukur gitu kan. Tapi setelah saya melewati beberapa kasus, ketemu banyak orang, saya juga akhirnya berkesimpulan pada orang yang memang sudah lebih mendekatkan pada Allah, itu benar lower stress level gitu, lower anxiety level, bisa dia turunkan karena dia tahu caranya. Ya kan? Tombolnya dia tahu. Dia tahu caranya bagaimana gitu. Karena saya waktu itu mengaca pada beberapa tahun yang lalu ya, bahkan waktu itu saya belum hijrah lah gitu, masih awam banget gitu ya. Ada seorang teman saya yang ya dia lebih soleh gitu dibandingin saya waktu itu ya. Sekarang juga masih. Dia mengalami sebuah musibah gitu. Terus saya sebagai psikolog gitu, rasanya teman kan, kalau ada perlu ngobrol aja gitu, berusaha menenangkan, berusaha menjadi teman gitu kan, sok tahu gitu sebenarnya ya. Tapi dia menolak dengan halus, dengan baik. Oh iya, oke, nggak apa-apa, makasih, tapi enggak. Sampai memang enggak sama sekali. Saya pikir gitu ya, biasanya orang akan perlu gitu kan, apalagi teman yang ngobrol aja sih gitu. Tapi dia enggak. Saya beberapa tahun juga mikir, iya sih, kalau udah selevel dia, menurut saya ya nggak perlu ketemu psikolog sih. Saya pun berkesimpulan kalau memang muslimin ya, memang udah semua soleh, psikolog itu nggak dibutuhkan. Karena tahu psikolog yang mahal tuh udah udah ada sebenarnya. Tapi kalau kita bicara Allah kan, karena nggak ada sosoknya, kita nggak tahu, manusia tetap butuh juga yang ada sosok. Ngobrol. Gitu. Nah, kaitannya kalau dengan syukur atau iman, saya melihatnya gini, tidak bisa dua arah, tidak bisa bolak-balik. Bukan berarti orang yang depresi itu kurang iman, bukan. Tetapi kalau kamu meningkatkan imanmu, insya Allah itu bisa diatasi. Gitu. Jadi nggak bisa dibalik ya. Kalau misalnya bisa dibolak-balik kan ya itu, ya kurang, dia depresi makanya karena kurang iman sih. Jika maka nggak begitu, tapi sebalik ya.
coba deh kamu bukan tingkatin iman ya. Kalau saya bukan bilang tingkatin iman, perbanyak ritual keagamaanmu, perbanyak ibadahmu, cobain. Nanti kamu rasakan itu pengaruhnya gimana. Gitu. Jadi saya nggak mempermasalahkan kamu imannya udah cukup apa belum, walau alam. Mau udah tinggi juga saya tetap akan menyarankan coba apapun yang sudah kamu lakukan dulu, tingkatin lagi deh. Saya nggak bilang kurang, saya nggak tahu kurangnya seberapa. Tapi coba lakukan lagi hal-hal ritual keagamaan itu, lalu rasakan deh dampaknya. Gitu. Yang saya tahu, semakin kamu melakukan hal-hal itu bisa mendekatkan ke arah semakin ketenangan. Iya, benar. Gitu. Karena kita ciptaan Allah, dicipta, di-create sama Allah. Ya kan? Allah buat obat namanya Quran, zikir, ibadah, sholat. Ya kalau kita ada masalah, iPhone ya ke iPhone. Kalau iPhone ke merek lain, merek lain juga bilang lu salah tempat servis gitu. Ya datanglah ke tempat yang menciptakan. Makanya ada orang kemarin tuh almarhumah sudah meninggal. Beliau ini kisahnya luar biasa teman-teman. Punya produksi ayam yang mensuplai salah satu waralaba terbesar di Indonesia. Tadinya cuma 10 ekor ayam nih, pernah nge-vlog sama Abi. Sekarang Masya Allah, seluruh suplai ayam waralaba terbesar di Indonesia ini dia yang suplai. Nah, tapi dia cemas, asam lambungnya tinggi. Tapi anehnya kalau duduk di Masjid Nabawi hilang, tenang gitu. Nabawi kan gitu, yang tenang, wangi gitu ya. Beda suasananya dengan Mekah yang sangat riuh. Akhirnya nggak mau pulang, pingin jadi warga negara Madinah. Anaknya karena banyak duit, mama tuh apa sih yang mama senangin? Mama tuh pingin masjid kayak Madinah itu, tempatnya adem, banyak orang baca Quran, ngeliat wajah-wajahnya tuh enak. Akhirnya dibangunkan masjid, mirip Masjid Nabawi. Betul. Pulanglah ibunya dan benar, anxiety-nya hilang. Jadi benar, mendekat itu membuat tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tenang memang. Jadi bukan tidak butuh psikolog sebenarnya, karena lebih kepada psikolog teknis ya. Teknis, tapi dari sisi tombolnya dia udah dapat benar. Iya, itu Lebih dia. ke itu juga tadi yang saya bilang, manusia itu kan ketika tidak tahu itu meningkat kecemasannya Iya, dia nggak kenal Tuhannya. Ya, tapi kalau misalnya saya tahu ada Allah Yang menjamin yang rezekinya. menjamin keselamatan saya nanti dan sekarang, ya udah apa yang harus dikhawatirkan gitu. Tapi memang untuk mencapai ke sana itu. Proses mentalnya dulu nih. Jadi saya kalau misalnya suka ditanya ya, psikolog sama agama itu saling mendukung apa saling ini sih gitu. Kalau saya sih ngeliatnya gini, saya ibarat kata saya pion awal deh. Orang kalau punya masalah ngobrol dulu. Tapi abis itu kalau kamu bisa punya akses ke kajian, kamu ke ustaz itu lakukan gitu. Tapi kalau kamu kesananya belum bisa mencerna apa yang isi dari kajian, kan sayang ya, bukan buang waktu. Jadi lebih kepada daripada nggak keresap, sini ngobrol sama saya dulu, saya benahin dulu nih, ya fondasinya saya benerin, cara berpikirnya saya benerin dikit. Nanti ketika kamu ketemu sama ilmu-ilmu agama itu, udah akan lebih mudah masuknya. Keren nih, karena Mbak Desi berarti perpaduan antara ilmu psikolog hari ini, ilmu modern, dengan ilmu agama dipaduin. Jarang lebih Jarang. psikolog yang kayak gini. Jarang gitu. Psikolog solihah. Keren gitu. Insya Allah. Jadi satu sisi memadukan energi langit dan bumi. Iya, Itu yang membuat orang mentalnya kuat, Betul. menghadapi apapun. itu dia. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ala Nabi Fam yang lagi Iya. nyimak ya, Bi ya, Wah, itu bisa dapat banyak banyak pencerahan pelajaran. Jadi hari ternyata luar biasa tadi tentang ketenangan jiwa, rumah tangga, orang tua, ini. masalah, Sampai luka pengasuhan. masalah di antara kita nih hari ini. Dan juga untuk teman-teman semuanya, mungkin juga ada pertanyaan begini. Sering saya dapat pertanyaan, kayak misalnya mental illness sekarang itu. Orang fisiknya sehat, tiba-tiba bunuh diri. Nampaknya sih nggak ada masalah, ngobrol biasa. Baru kemarin kayaknya kumpul, tiba-tiba wah bunuh diri. Baru ngobrol kemarin, tiba-tiba bunuh suaminya. Nah, manusia itu kan memang kalau casing nggak bisa kelihatan. Tapi sayangnya hari ini manusia sibuk membenahi casingnya, sibuk mempercantik diri, membuat lebih langsing. Bapak kok gitu? Saya Atau membuat yang lebih subur. Nah, jadi subur langsing, semua fokusnya ke fisik. Ternyata dalam dirinya ada yang rusak, Itu dia. jiwanya itu. Nah, di teori psikologi yang pernah Mbak pelajari, apa obatnya bagi jiwa di teori psikologik modern?
kita sekarang ini itu dia teori psikologi kan mulai banyak tuh ya. Iya. Nah, yang juga banyak sekarang digembar-gemborkan adalah acceptance. Apa itu? Penerimaan. Oh, Penerimaan malah itu dari Islam. Itu dia Iya. kan. Sebenarnya kita udah Ridho. belajar lama kan. Iya, itu ridho. Iya, itu Ikhlas. Iya, ikhlas tuh sebenarnya udah ujungnya. Orang bilang, aduh kalau ilmu ikhlas tuh udah paling sulit Tinggi. gitu ya. Kalau orangnya, oke, iya kita tarik mundur deh gitu. Biasanya mulai dari memaafkan gitu kan. Jadi Oh, itu ada di teori-teori psikologi. ada kan, karena misalnya orang kalau kita bicara soal grief ya, bicara gitu kan ada ininya ya, ada tahapannya gitu. Pertama dia memang sangat sedih, lalu dia menolak musibah itu, terus ada tawar-menawar sampai ujungnya adalah menerima. Menerima bahwa itu sudah terjadi pada saya, membuat saya begini, itu sudah gitu. Penerimaan acceptance itu gitu. Nah, memang termasuk kayak trauma pola asuh itu segala macam karena belum acceptance-nya susah. Sama tadi yang depresi pada orang tua, acceptance-nya bermasalah, gitu. Sebenarnya itu, gitu. Orang yang dewasa yang tenang hidupnya, memang menerima bahwa oh iya saya begini, dulu saya begitu, masa depan saya kurang lebih akan begitu. Ya udah, gitu. Cuman ya lagi-lagi memang kan kalau kita masih belajar, ya nggak semudah itu, Jadi kita bisa bilang, oke, emang nggak semudah itu, tapi kita harus dalam proses ke sana. Menarik. Proses ke sana, dan saya lebih kasih gambaran, kalau kamu nyampe sana, itu tenang loh hidupmu. Lihat aja yang lain-lain, gitu. Ya saya juga bilang, ya saya kadang-kadang juga nggak tenang juga, tapi saya tahu, saya pengen ke sana. Ya. Nah, problemnya orang nggak tahu kalau di sana tuh enak, di sana tuh tenang, di sana tuh damai. Jadi saya kasih tahu loh, kalau kamu sudah ada acceptance ini, kamu menerima, itu kamu akan lebih mudah menjalani segala sesuatunya. Termasuk itu tadi, acceptance, menerima. Saya dulu di-abuse sama orang tua saya orang tuanya dulu nggak baik, saya sekarang begini. Ya udah sih, terima aja. Benar sih, gitu. Mbak, teori ini benar banget karena saya menerima, saya dibesarkan dari orang tua yang broken home. Ya kan? Iya, saya menerima, saya ikhlas. Justru saya menemukan jawaban ketika orang tua saya berpisah. Sekarang saya begini. Saya berdamai dengan hati saya. Kalau mungkin saya ngutuk, papa mama cerai, aku benci pernikahan, mungkin nggak akan nikah. Iya, mungkin juga Abi nggak jadi kayak gini ya. Iya. Dan yang kedua, istri saya juga menerima. Karena dia tahu bahwa punya suami dari keluarga broken home akan punya potensi akan broken. Tapi karena dia menerima, itu kan masa lalunya. Itu kan dia tidak bisa memilih. Ini kan dia masa yang sekarang. Akhirnya konsep menerima itu buahnya hari ini. Iya, saya broken home, Bu. Bapak ibu saya, dan sekarang saya menerima itu jadi hikmah. Iya ya. Dan Abi sampai di titik bisa nerima itu kan memang karena proses ngaji ya, Bi. Iya, ngaji intensif. Kajian, iya. Dinasihati guru, buka kitab, belajar, akhirnya bisa nerima itu dan damai sekarang. Mungkin sama orang tua juga bakti, Umi sekali tahu kan bagaimana saya sayang dengan ayah saya, tidak ada dendam gitu. Kenapa? Tadi konsep yang tadi lagi dipelajari bahwa menerima, ridho. Masya Allah, benar sih Pak. Jadi ya teman-teman semuanya ingat itu, terima. Jadi ternyata dalam jiwa kita tuh ada kadang-kadang yang berontak kan gitu. Kenapa aku harus? Kenapa? Nah itu yang membuatmu. Nah, tadi bicara soal anxiety, itu ada kita sebut distorted thinking, cara berpikir yang keliru intinya. Nah, salah satu yang menarik ada kalau dikaitkan dengan kita Islam ya, kata-kata mestinya kan begini, mestinya kan begitu. Semestinya, seharusnya. Itu cara berpikir yang keliru. Ketika kita merasa semestinya, lalu tidak seperti yang semestinya, kita kesel kan? Kesel, kecemasan, marah, sedih gitu. Tapi kalau kita balikkan ke konteks agama, ya semestinya Allah aja gitu. Nggak ada semestinya manusia gitu kan ya. Tapi ya manusia ya. Kan kalau saya udah belajar, mestinya saya lulus ujian. Kalau saya anak baik, mestinya orang baik ke saya juga. Saya orang baik, mestinya dapat suami baik. Nah,
Kenapa dapat suaminya Fir'aun? Jadi Asia kan? Iya, itu dia. Itu makanya kan. Tapi kayak gitu Iya, mestinya benar. kata siapa gitu kan. Nah, itu yang banyak orang sulit menerima karena masih, Seharusnya, semestinya. mestinya kan begini, mestinya begitu. Iya sih, kita dikasih akal untuk berpikir ya. Artinya kalau tambah-tambahan, 1 tambah 1 ya mestinya 1. Mestinya 1 kan mestinya 2 iya, gitu. iya. Tapi ya lagi-lagi hidup kan nggak sesimpel itu. Banyak hal-hal lain. Iya, apalagi di dalam rumah tangga ya. Semestinya suami itu ngerti. Nah, Istri juga semestinya kamu, semestinya kita sama-sama nggak semestinya. Maka kayak yang Abi sering bilang ya, jangan nunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Harusnya kita yang maafkan aku ya, enggak aku yang salah, enggak aku yang salah, enggak aku yang salah. Wah, Berlomba kalau nunduk, untuk menerima kesalahan itu akan damai. Betul. Tapi ketika kemudian menuntut kamu semestinya, wah itu repot. iya itu dia. Semestinya dan itu itu merusak. dalam banyak hal ya, bukan cuma dalam kehidupan rumah tangga ya, Bi. Jadi hari ini teman-teman pelajarannya cuma semestinya buang. Itu. Yang kedua, terima. Terima, ya, insya Allah tenang. Nggak ada tuh kecemasan, nggak ada tuh apa tadi? Anxiety, Depresi, disorder. mental illness, gua nggak kenal tuh ya. Nggak kenal ya. Nggak kenal. Apalagi tadi jiwa yang sehat ya, bukan hanya lari, fisik tuh sehat, tapi jiwanya sakit. Kita lihat misalnya nonton film apa ya, Bohemian Rhapsody gitu ya, wah Queen hebat ya. Hidupnya mewah, semuanya ada, fisik bagus segala macam, tapi mati bunuh diri. Ternyata sibuk mendandani fisik. Itu nggak cukup teman-teman semuanya. Di sini mendandani jiwa. Makanya jiwa itu yang kemudian psikolog kan sebenarnya lebih ke jiwa ya, Iya. bukan ke fisik. Bukan, kita karena kan nggak ngasih, misalnya kan bukan kedokteran ya, jadi tidak ke fisik, jadi intervensi kita lebih ke ngobrol-ngobrol, Iya, lebih ke jiwa. cara berpikir, Cara berpikir. perilakunya, gitu. Tuh, Masya Allah, kita dapat ilmu luar biasa hari ini. Mbak Desi, makasih banget. Jazakallah khair, Masya Mbak Desi. Allah. Hati, Akhirnya titik ya, temunya ke hati. spiritual. Iya. Dan Endingnya benar ke ya, unlimited wellness kalau kata Nabi. Jadi apa namanya, kesehatan yang tanpa batas itu kesehatan bukan fisik doang, tapi kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Dan hari ini kita dapat pencerahan luar biasa. Jangan lupa teman-teman, diklik tombol share, sebarkan. Seringan itu kita dapat kebaikan, pahala dari setiap yang kita sebarkan. Bayangkan berapa banyak di luar sana teman-teman yang butuh pencerahan. Obrolan seperti ini, oh itu solusinya tuh tadi, dapat kuncinya. Mudah-mudahan ini jadi jalan hidayah buat teman-teman. Amin, amin. Ya, Mia. Kita pamit dulu ya. Mbak Desi, makasih banyak. Senang lagi. Di tengah kesibukannya, nyempetin hadir di Expert. Ini acara yang memang didatangkan expert, Iya, nggak para sembarangan. spesialis. Spesialis ngobrol di sini. Makasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di acara yang berikutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah.